Bagaimanakah Al-Quran, hadis Nabi, dan riwayat para imam maksumin alaihi salatu wassalam mengenai perkhidmatan lelaki atas perempuan adalah ya lelaki menjaga perempuan dan menangani urusan-urusannya di dalam keluarga. Ya, sebetulnya terlalu banyak riwayat hadis yang mengisahkan tentang perkhidmatan satu sama lain. Banyaklah, banyak sekali. Favorit saya yang selalu saya sampaikan kalau diundang khutbah nikah, diambil dari Allahyarham ayahanda tercinta, guru kita semua. Tentu semua yang saya ketahui, saya bagi dengan ibu dan bapak adalah dari ayahanda tercinta, keberkahan beliau dan guru-guru kita semua. Beliau sampaikan misalnya hadis julusul marin dayali ahabbu ilallah min i'tikafi fi masjidi hadza. Duduknya seorang laki-laki membahagiakan istrinya. Sebetulnya dalam hadisnya Pak Rizky, duduknya seorang laki-laki bersama istrinya itu lebih Allah Ta'ala cintai dibandingkan iktikaf di masjidku ini. Iktikaf di Masjid Nabawi itu pahala luar biasa. Satu sholatnya sekian kali sholat di tempat yang lain. Ini iktikaf semalam suntuk dalam ibadah. Allah Ta'ala lebih mencintai seorang suami yang duduk bersama istrinya. Tapi dalam terjemahan Allahyarham ayahanda dalam tanda petik menambahkan kata duduknya seorang suami membahagiakan istrinya, supaya tidak disalahpahami duduk sama suami sama istri tapi Cemberut. tidak membahagiakan, oh ya, atau malah ya tidak berkhidmat, malah menyakiti dan seterusnya. Maka itu duduknya saja. Jadi sebelum menangani urusan dalam keluarga, berkhidmat untuk keluarga, saya ambil hadis itu aja, duduk itu sudah lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi. Kadang-kadang gitu, Pak istri itu, mohon maaf Bu ya, tapi ini tidak berkaitan dengan ibu di rumah. Ini bapak-bapak yang lain di masjid itikaf, ini malah duduk-duduk di sini. Kenapa nggak sama kayak bapak-bapak yang lain nih? Itu rahasianya. Ini malah duduk di sini, ikut aja ke masjid tuh itikaf. Padahal itu setelah mendengar penjelasan dari Ustaz Miftah, harusnya para ibu itu memberikan kesempatan kepada para suami untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dari itikaf di masjid ini. Ternyata ada makna yang lain dari kata takut kepada istri itu, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Miftah. Dan semoga nanti setelah pertemuan malam hari ini, ketika kita ketemu dengan suami kita ketemu dengan istri kita semakin memiliki kesadaran akan pentingnya, akan besarnya masing-masing hak dari suami dan istri, sehingga mudah-mudahan rumah tangga itu semakin harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nih, ketemu. Ini ada lagi pertanyaan ya? Oh ya, silakan. Dari Ibu Khadijah Hasbullah, izin Ya. bertanya, bagaimana menjelaskan nilai-nilai perkawinan yang sakral menurut Islam pada masyarakat Barat yang sudah tidak menghargai nilai-nilai perkawinan? Ini hubungannya dengan kultur juga mungkinnya dengan. Ya, ini memang ada pertarungan dua cara pandang dunia. Cara pandang pertama itu pada institusi pernikahan, nilai sakralitasnya di dunia barat mungkin berkurang karena tujuan perkhidmatan tadi yang tidak tersampaikan. Dalam perspektif barat, perkhidmatan itu akan dianggap perbudakan justru. Padahal beda. Kalau orang ingin berkhidmat karena niat kecintaan, tidak kita sebut perbudakan. Sayangnya mungkin muncul beberapa periwayatan yang disalahpahami. Jadi kewajiban istri lebih banyak, sampai dulu Allahyarham ayahanda tercinta pernah mengkritik ketika di Bandung ini terjadi stiker wars, ya. Terus sekarang kan tweet war atau warnya di sosial media. Dulu stiker wars, misalnya pakai stiker itu seperti Muslim inside gitu, berarti di dalamnya itu Muslim. Nanti yang lain kasih lagi dengan stiker yang lain. Itu ada stiker war. Termasuk stiker-stiker zaman dulu itu buat milenial mungkin tidak terbayang, tapi
Pernah ada zaman ketika orang bangga dengan koleksi stiker, tempel di Kaca. kaca rumah, tempel di mobil, stiker itu. Sekarang sudah tidak zaman lagi. Nah, di satu stiker itu ada 10 ciri perempuan soleh. Oh, satu-satu. Ketika sampai pada ayahanda, dan semuanya berdasarkan riwayat. Ketika sampai pada ayahanda, Allah Bapak mengatakan, itu 10 ciri perempuan yang tertindas. Misalnya ada riwayat perempuan yang pertama masuk surga, Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sampaikan ternyata bukan beliau, bukan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi, bukan juga ibu Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, tapi seorang perempuan. Sayyidah Fatimah belum tahu, baginda Nabi sampaikan. Sampai Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi menemui perempuan itu tanpa tahu itu Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Itu juga hadis itu bisa ada iskalnya secara matan. Lalu ia tinggal selama ia tanya, ia tinggallah beberapa hari, kebetulan suaminya tidak ada. Dan dilihat ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dari perempuan ini. Sampai ada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi bertanya, bagian Nabi sampaikanlah kalau ia perempuan yang pertama kali masuk surga. Ternyata mungkin saudara juga pernah mendengar hadis ini somewhere. Perempuan itu berkata, ibadahku memang biasa saja, seperti yang kau lihat. Tapi kalau suamiku pulang, aku akan sediakan air panas, aku bersihkan tangan dan kakinya dengan air panas, kemudian aku buatkan masakan hidangan yang hangat, lalu aku serahkan bersama nampanku itu. Di dalam satu nampan, satu bagian ada makanan, satu bagian lain ada cemeti, ada cambuk. Untuk apa cambuk itu? Kalau suamiku tidak ridho dengan perkhidmatanku, ia boleh menggunakan. Betul. Ya. Dan itu ada riwayatnya sebagai ciri perempuan yang pertama masuk surga karena perkhidmatan dan cemeti itu. Dia kata Bapak, itu ciri perempuan tertindas. Allah yarham. Ya. Nah, ajaran Islam yang menekankan bahwa pernikahan adalah sarana perkhidmatan. Nisaukum harsun lakum fa'tu hartakum nasyi'tum. Perempuan kalian adalah ladang kalian. Datangilah ladang itu kapan saja sesuka hati kalian. Yang dimaksud adalah ladang kebaikan, tempat beramal soleh satu sama lain sebetulnya. Demikian pula suami itu ladang kebaikan bagi istrinya, sehingga hadis menyampaikan anjahus syafa'ah lil mar'ah ridho zaujiha. Syafaat yang paling mudah dapat diperoleh, atau syafaat yang paling dapat diraih oleh seorang perempuan adalah ridho zaujiha, ridho suaminya. Suaminya ridho, itu sudah syafaat buat perempuan. Ya, tapi kata ibu-ibu membuat suami ridho juga berat. jadi nilai-nilai itu yang mesti kita sampaikan. Nilai-nilai pernikahan yang sakral, yang disertai perkhidmatan karena cinta, bukan karena perbudakan. Nah, di Barat yang dimaksud tidak menghargai nilai perkawinan itu kadang sama-sama mandiri, independen, sama-sama saling siap kalau berpisah nanti bagaimana dan seterusnya, jadi masalah. Kadang-kadang ada promiskuitas, kehidupan bebas dan seterusnya. Maka marilah kita kenalkan nilai-nilai perkhidmatan yang diajarkan Islam, yang dilandaskan oleh cinta dan kasih sayang. Demikian.